Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam obrolan pengajian. Saya bilang obrolan pengajian saat yang sebenarnya saat yang berat ya. Tadi kita sudah melaksanakan acara pokok makan siang. Nanti mudah-mudahan saya bisa meyakinkan, saya mungkin kalau Kang Yasir masih lancar bahasa Sunda ya, saya tidak ripuh karena udah makan kan, kadang capek gitu. Apalagi tadi udah dibawa jalan oleh Pak Rahman. Kemudian dan apa yang dengar juga karena ripuh gitu, jadi tunduk gitu. Jadi yang menyampaikan seperti kelihatan capek, yang mendengarkan jadi ngantuk gitu. Dan jangan seperti itu. Sesuai dengan permintaan penyelenggara, saya diminta bicara tentang hal yang sebenarnya saya nggak tahu tepat atau tidak saya bicara gitu, karena pas saya kesini ternyata malah Pak Rahman yang lebih datang kesini lebih akhir dari saya, udah punya jadwal untuk selesai, sedangkan saya yang datang lebih awal belum punya jadwal untuk mensubmit juga gitu. Jadi bagaimana memaintain agar kita menjaga agar kita tetap semangat, tidak stres, dan kita tetap yakin bahwa perjalanan kita, usaha kita, baik yang belajar, bekerja, itu akan bermanfaat dalam jangka panjang gitu. Dan dalam konteks mencari ilmu, ini bagian dari jihad, jadi bagian dari upaya yang sungguh-sungguh, yang dalam bahasa Cak Nur mengutip dari Ibnu Taimiyah itu sebagai ijtihad, itu menunda kesenangan jangka pendek untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang gitu. Jadi mungkin kalau kesenangan jangka pendek enak saja, kalau masih muda itu ya jalan-jalan atau bersantai-santai, berleha-leha gitu. Kalau lagi bekerja ya santai saja gitu. Yang penting terlaksana kewajiban, terlaksana standar minimal. Tapi kalau yang yakin dengan tadi konsep jihad, dia mau bersusah payah gitu. Kalau seharusnya bekerja dengan standar menghasilkan output A, maka dia ingin dapat A+. Gitu. Kalau dalam standar pendidikan misalnya dapat nilai tertentu, katakanlah 4 katakanlah, maka dia kejar itu nilai 4 karena tidak ada nilai 4+ gitu ya, atau 5 karena skalanya 4. Nah kemudian kalau dalam konteks bekerja tadi saya katakan, dia akan bisa mempercepat proses sehingga dia bisa pada tahap tertentu nanti lebih menguntungkan. Artinya dia bersusah sekarang tapi dia akan merasa enak nanti. Bayangkan kalau misalnya dari sejak muda diinvestasikan untuk bersenang-senang, maka di usia tuanya itu akan lebih banyak penderitaan. Misalnya, selagi muda senang-senang aja apapun dimakan gitu. Mau jeroan, mau apa yang enak-enak lah dimakan gitu. Nah kan nanti yang ya di usia tuanya atau merokok, kemudian minuman beralkohol segala macam, nanti di usia tua akan lebih banyak tantangannya. Nah, itu sangat relevan baik dari konteks pembelajaran, konteks biologis, dan konteks sosial yang lebih luas. Apalagi manusia, kita semua sama proses menjadi, bagaimana kita itu menjadi dan menjadi lebih baik. Kalau pertama misalnya kita sedang sekolah, bagaimana bisa lulus dengan baik, bagaimana bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih baik, kemudian bagaimana selesai dengan baik, maka bekerja juga seperti itu. Dalam konteks amal juga seperti itu. Nah cuma kadang-kadang dalam kesulitan itu kita lupa, innamal usri yusra. Dalam setiap kesulitan itu nanti akan ada kemudahan.
karena kita tidak bisa mengidentifikasi kesulitan, maka kita merasa kita yang paling susah gitu. Kita sakit sedikit, kita merasa susah, padahal yang lain mungkin udah lebih lama sakitnya. Kita hanya punya sepeda, lebih merasa kurang karena lihat ada yang memakai motor atau ada yang mengendarai mobil, apalagi misalnya dalam suasana suhu Jakarta 32 derajat seperti di sini beberapa hari lalu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana sesuatu yang sebenarnya tidak sulit menjadi terasa sulit. Nah, terkait dengan mencari ilmu, saya teringat dengan cerita dari Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufradat. Nanti kalau saya bicaranya kurang terstruktur, Bapak Ibu bisa lihat di link. Kebetulan saya materinya udah ada di hari Sabtu di Rakyat Merdeka Online, itu nanti bisa dilihat. Nanti lebih terstruktur. Nah, kalau kita lihat misalnya cerita dari Imam Bukhari, zaman dulu itu seorang tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, sedangkan sahabat bertemu dengan Nabi. Nah, dalam ilmu diraya hadis, orang itu harus bercerita nyambung gitu. Kalau dalam bahasa kita itu harus informasinya A1, bukan katanya. Nah, ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis, dia merasa belum yakin apa betul kontennya seperti ini. Takut ada yang ketlingsut lah apanya, misalnya huruf la-nya, huruf apanya seperti itu. Karena dalam bahasa Arab itu salah membaca sedikit, salah memfathahkan dan mengkasrohkan itu maknanya jauh. Contoh misalnya innama yahsallaha min ibadihil ulama. Itu kalau dari struktur orang sangat gampang untuk membacanya innama yahsallahu karena subjek biasanya di depan. Nah, karena ini ayat Al-Qur'an ini merupakan bukan sekedar hanya bahasa Arab, tapi juga ada seninya, ada ijaznya, ada balaghahnya. Dia akhirkan itu subjeknya. Jadi yang didahulukan adalah objeknya. Objeknya dalam ini al-ulama, ulama orang yang berilmu. Nah, innama yakhsyallaha orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya al-ulama. Kalau dibacanya innama yakhshallahu itu malah jadi jelas-jelas salah gitu. Karena Allah takut sama ulama. Nah, itulah yang saya katakan si tabi'in ini berusaha untuk mencari sampai akhirnya dia harus berinvestasi. Jadi ternyata si sahabat itu adanya tidak ada di negeri Suriah. Ini cerita tabi'in dia tinggalnya di Suriah. Sekarang dulu namanya Syria, Sam. Nah, ternyata sahabatnya adanya di Hijaz, di Saudi Arabia. Itu harus ada perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh ini merupakan investasi. Harus membeli unta gitu. Kalau sekarang mungkin harus beli tiket pesawat lah gitu. Nah, saat itu harus beli unta. Nah, dia investasi untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut hanya satu. Bayangkan bila satu orang tabi'in, satu orang perawi hadis itu dia meriwayatkan 100 atau bahkan 1000 hadis. Bisa dibayangkan dengan 1000 hadis itu, kalau satu saja tadi mengkonfirmasi 1 bulan, maka untuk sampai 1000 itu menjadi beratus-ratus unta kan seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini maka di sanalah bagaimana para ulama-ulama terdahulu mampu berinvestasi dalam hal dirinya, dalam hal juga hartanya, dalam hal keluarganya. Untuk apa? Untuk memastikan informasinya valid. Berbeda dengan zaman sekarang, informasinya belum valid langsung di-share gitu. Bahkan gak dibaca juga di-share. Share gitu. Sehingga berita-berita bohong di mana-mana gitu. Padahal kalau kita baca tentang kisah Nabi sampai Nabi ditegur tentang hadisul ifki, berita bohong terkait Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah waktu itu dalam perjalanan kemudian tertinggal dan dia kembali kemudian dengan laki-laki, langsung kan rumor. Nah, rumor tersebut nyebar dan jadilah berita bohong gitu.
Nah, berita bohong ini kan susah. Nah, kata ayat tersebut ini mengatakan bahwa yang ngeberitain bohong itu bukan orang-orang kafir saja. Di antaramu, orang-orang Islam, para sahabat yang ada di antara Nabi itu bisa juga menjadi tukang hoak gitu. Ya kan? Nah, makanya sekarang itu kalau juga sama, informasi itu valid atau tidak valid, jangan dilihat, oh saya yakin deh, dia kan hafal Quran. Hafal Quran, Menteri Agama dulu masuk penjara. Jadi tidak ada jaminan bahwa hal-hal tadi bisa meyakinkan. Maka untuk meyakinkan adalah dengan mengkonfirmasi. Nah, dari pesan tadi, maka sikap juhud, sikap kesungguhan, sikap ijtihad dalam mencari ilmu itu merupakan keniscayaan. Nah, dan insya Allah dengan kesungguhan, ya saya selalu optimis kalau kita sungguh-sungguh akan tercapai lah, gitu. Manjada wajada lah gitu. Jika punya kemauan maka akan tercapai. Kalau dalam bahasa Sunda itu dulu saya lagi kecil gitu di Ibtidaiyah, anu kayang tang tupareng gitu. Kalau dalam bahasa orang sini mungkin there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di sana juga ada jalan. Nah, Allah menjanjikan terkait hal ini, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang orang-orang yang sungguh-sungguh, maka akan diberi jalan oleh Allah. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam apapun, maka dia akan dapat jalan. Gitu. Bayangkan misalnya konsep American Dream, karena mereka diberi kesempatan siapapun bisa menunjukkan kapasitasnya, itu orang yang dari nol sama sekali bisa menjadi menjadi orang yang paling terkaya di dunia, katakanlah. Itu kesempatan itu dengan apa? Dengan kesungguhan. Atau misalnya yang terdekat, orang Maroko yang 5 tahun asalnya jadi penggembala di Maroko, kemudian hijrah ikut bapaknya yang jadi buruh di salah satu kota di Prancis. Kemudian sekarang dia usianya masih 5 tahun di bawah saya, udah jadi menteri pendidikan di Prancis. Kenapa? Karena kesungguhan. Jadi itu Mbak Najat itu, dia bisa jadi menteri pendidikan di negara lain dalam agama yang berbeda, bisa tercapai. Nah, padahal di Indonesia baru ada anak tukang beca jadi sarjana, langsung jadi berita luar biasa kan. Sampai waktu itu SBY juga mengundang. Ada waktu itu mahasiswa pendidikan akuntansi ya dari Universitas Negeri Solo. Nah, itu menunjukkan bahwa kompetisi belum begitu baik di tanah air. Jadi hanya orang-orang yang punya privilege yang bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya, dan alhamdulillah kita ada di dalamnya. Saya yakin yang hadir di sini itu ya tidak lebih dari 1% warga Indonesia yang beruntung. Ya. Karena kalau kita lihat angka partisipasi pendidikan tinggi aja misalnya, itu dari usia, kalau saya ambil misalnya 18 tahun sampai 26 tahun katakanlah, range itu ada sekitar 12 juta penduduk, bukan 12, 22 juta penduduk, maka baru ada 20%-nya yang bisa menikmati perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi itu ada di sebanyak 5.000 mahasiswa itu hanya ada 900 di PTN dan PTIN. Artinya 4.100 ada di sekolah swasta. Dari universitas yang kelas elit ya seperti BINUS segala macam, sampai universitas seruko dan universitas terdengar atau mungkin baru terbayang universitasnya yang ada di ujung kecamatan atau desa tertentu. Karena sekarang di Indonesia itu misalnya satu kecamatan di ujung Tasik, dia bisa buat lagi sekolah, wakil sekolah. Di sini ada Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Tasik. Nah, dia di kecamatannya ngadain lagi gitu. Nah, bayangin sekolah mahasiswanya kebanyakan banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang PTN saja yang 900.000 mungkin kurang dari setengahnya yang PTN yang kualifikasi A. Banyaknya kualifikasi B, C, bahkan mungkin kualifikasi ya apa adanya.
gitu ya. Saya ingat waktu tahun 2005 mengakses tentang fakultas kedokteran sudah ada 83 waktu itu, hanya ada 5 fakultas kedokteran yang akreditasinya. Gitu. Banyaknya ya belum diakreditasi. Jadi nanti juga nyuntiknya juga tidak terakreditasi. Apalagi sekolah-sekolah seperti kebidanan, keperawatan, itu Bank Dunia mengatakannya sekolah bidan dan perawat sastra. Karena dia tidak, syarat menjadi bidan itu minimal 40 kali menemani persalinan. Jadi Pak Rahman misalnya bidan utama, saya pembantunya, saya mahasiswanya, saya mendampingi 40 kali. Kalau udah 40 kali lihat darah itu nggak bergetar gitu. Kalau baru 2 kali, aduh, gitu. Besoknya itu langsung malas makan dulu kan. Nah kalau udah 40 kali itu sudah lumayan lah. Nah kebanyakan di Indonesia sekolah-sekolah tersebut dia tidak belajar langsung dari pengalaman karena susah juga carinya. Tapi belajar dari DVD. Jadi lihat filmnya, oh film melahirkan itu seperti ini. Nah karena film itu produk sastra, maka bidannya bidan sastra gitu. Itu bukan kata saya, kata laporan Bank Dunia. Nah barangkali kembali ke tadi, kesungguhan untuk, karena kita tekankan pada kesungguhan, itu akan menghasilkan hal yang lebih. Ya saya tadi katakan, kalau kita targetkan kinerja untuk mendapatkan standar gaji tertentu adalah 80%, maka kita taikkan jadi 90%. Gitu. Kalau misalnya kita dituntut untuk kehadiran di kampus untuk memastikan bekerja itu adalah misalnya Senin sampai Kamis, maka kita tambahin sedikit karena mungkin yang lain udah lebih siap. Itulah yang disebut dengan investasi dengan kesungguhan. Nah, dan orang yang sungguh-sungguh juga belum tentu lulus juga sih, karena banyak juga yang nggak lulus gitu. Tidak sedikit orang yang sudah berusaha, dari mungkin 6 juta orang anak muda yang berbisnis jadi pengusaha, menurut data Menpora hanya 3 juta saja yang betul-betul bisa jadi pengusaha yang di atas 1M gitu. Artinya kebanyakan gagal. Samalah, karena hidup ini tidak seindah seperti cerita Mario Teguh gitu. Jadi dengan motivasi, oh semuanya blek gitu, selesai. Tidak, bahkan yang kuliah saja sebenarnya kuliah atau apa itu lebih bisa diprediksi. Karena kan ada target segala macam, sedangkan bisnis itu tidak bisa diprediksi. Yang kuliah aja bisa diprediksi, banyak yang extend gitu dan lain-lain lah. Nah artinya kesungguhan juga belum tentu memastikan seseorang akan lulus. Dan itu sudah jelas juga di dalam Al-Quran disampaikan dalam surat Al-Ankabut itu walaqad fatanna alladziina ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Jadi kita akan diuji, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi jabatan, itu akan diuji dengan ujian-ujian yang berbeda. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang yang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Nah, orang-orang sebelumnya itu walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelumnya juga sama sudah diuji. Gitu. Yang ya barangkali teman-teman yang terutama ilmu alam tahu tentang bagaimana teori evolusi, bagaimana orang itu bisa survive, itu adalah proses ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nanti dengan ujian itu maka Allah fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Mana yang betul-betul shadaqu sungguh-sungguh, betul-betul benar, dan mana orang yang berdusta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, tentu juga Maha Adil, maka seluruh manusia itu diberikan ujian yang berbeda-beda. Orang itu mengalami stres juga yang berbeda-beda, dan waktunya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin stres karena belajar, ada yang stres karena bekerja, ada yang stres karena berumah tangga, ada yang stres karena hal-hal lain. Jadi semua proses tersebut
sebenarnya dalam proses ujian, semakin dia bisa bagaimana dia merespon secara positif stres tersebut, maka semakin dia akan meningkatkan kualitasnya. Nah, barangkali disinilah kita memang harus senantiasa bersyukur dengan ujian-ujian yang ada. Kalau misalnya mahasiswa PhD papernya ditolak oleh jurnal, nah itu kita bersyukur juga. Mungkin ini agar kita lebih baik gitu ya. Kalau kita ketemu supervisor, kemudian supervisornya coret-coretnya banyak gitu, oh mungkin itu juga kita tidak harus selalu sedih. Juga sama dengan mahasiswa master atau mahasiswa S1, ada proses tidak lulus, itu juga mungkin ada sisi positifnya. Jangan-jangan kita seperti kuliah di tanah air banyak lulusnya, tapi sebenarnya lupa juga apa yang dipelajari. Ya. Bayangkan misalnya anak-anak SMA di Indonesia itu sebenarnya sudah sampai pada level foundation di luar negeri. Matematikanya sampai integral, diferensialnya jauh-jauh lah gitu. Tapi ketika ditanya, dia nggak memahami secara betul konsep-konsep, sehingga lulusan SMA Indonesia tidak diterima untuk lanjut kuliah di negara-negara Anglo-Saxon, Inggris, Singapura, Amerika. Dia harus ikut lagi foundation. Kenapa? Karena jangankan mungkin di luar negeri, di Indonesia juga tidak diakui. Faktanya di ITB, di IPB, mahasiswa yang lulus SMA itu diikut TPB kan, belajar lagi fisika lagi, belajar lagi dasar-dasarnya. Karena selama di SMA dia tidak mampu, karena memang juga kecepatan. Kalau saya lihat pelajaran di Indonesia, pelajaran SMA itu 1 sampai 2 itu sudah 1, 2, 3 itu sudah langsung seperti TPB di luar negeri. Foundation ya. Nah, pelajaran SMP sebagian ada yang di luar negeri itu udah SMA, tapi pemahamannya tidak mendalam. Gitu. Nah, dengan posisi yang seperti itu, maka ketika di-assess banyak yang gagal. Kita bisa melihat bagaimana tes visa dan TIMSS misalnya, science hanya sedikit yang bisa lulus. Padahal siswa-siswa di Indonesia belajarnya sudah demikian keras. Bahkan bawa buku-bukunya juga mungkin sudah tidak bisa pakai tas ransel kecil, harus bawa koper ke sekolah gitu ya. Tapi kenapa seperti itu? Ya tadi, jadi ada proses-proses yang mungkin harus diperbaiki. Nah, yang jelas kita juga tidak perlu khawatir menghadapi stres-stres kehidupan, karena Allah juga hanya membebani apa yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita tidak akan dibebani oleh Allah. Jadi levelnya, ada yang levelnya baru mampu segini, ada yang mampu segini, itu tentu berbeda-beda. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi misalnya para pengungsi di Suriah ketika harus meninggalkan istri atau meninggalkan anak, pisah antar keluarga, itu sudah demikian susahnya. Sebagaimana saya ingat ketika Indonesia melakukan jajak pendapat Timur, kebetulan saya kebagian untuk ngurusi guru-gurunya, perpindahan guru-gurunya ke sana. Itu nggak kebayang gitu, bagaimana orang-orang sebangsa bisa saling membunuh, antara hidup dan mati, pilihan-pilihan yang susah. Nah, atau juga misalnya bagaimana kejadian pemisahan di Korea Selatan dengan Korea Utara. Orang yang sedang anak kecil, 2 kakak adik, 1 sedang mainnya di kelurahan sebelah sini, di kelurahan sebelah ini, kalau dipisah, dia tidak bisa ketemu lagi. Bayangkan bagaimana itu stresnya. Ya, mungkin apa yang kita alami, stresnya ya stres yang sangat manageable. Ya, stres yang kiriman uang kurang gitu, sebelum waktunya ditransfer udah habis, itu ya stres yang bisa di-manage lah. Bisa minjam ke tetangga, ke teman, ke siapa gitu ya. Nah itu, atau bisa hanya makan seadanya gitu. Nah itu stres yang bisa dikelola. Sekalipun mungkin kalau kontrakan rumah tidak bisa di lobby-lobby seperti ngontrak di Serpong ya, atau ngontrak di Bandung. Aduh, saya belum ada transfer nih, boleh nggak 10 hari deh, 10 hari gitu. Nah, dengan posisi yang seperti itu, maka saya katakan keadilan ilahi menunjukkan ujian-ujian itu disampaikan pada level-level sesuai dengan level manusia. Nah, dan kita kadang-kadang
ada yang kita kadang-kadang senang diuji dengan ujian yang mengenakan, tapi kita kadang tidak suka dengan ujian yang tidak mengenakan. Contoh ujian yang mengenakan misalnya, kita mendapatkan promosi di dalam sebuah jabatan, atau kita mendapatkan kalau kita misalnya S2 mendapatkan beasiswa lanjutan S3. Kalau kita misalnya pengusaha, kita mendapatkan proyek-proyek yang besar. Nah, itu juga ujian yang membuat orang senang. Nah, ada juga ujian-ujian yang membuat orang sangat berkeluh kesah. Nah, sebenarnya dua ujian ini itu akan bisa mengukur sekuat apa kita. Kadang-kadang orang sering terlupa dengan ujian-ujian yang menyenangkan. Ketika orang dalam posisi-posisi yang sudah sangat mapan, dia lupa esensi apa yang paling penting, apa yang menjadi prioritas. Ketika mahasiswa master mendapatkan diterima lagi untuk ikut PhD, itu juga kadang lupa. Dia menganggap, oh ini dapat durian runtuh seperti apa yang dilakukannya waktu master, sehingga ketika PhD dia kesulitan gitu. Jadi tidak siap juga. Nah, sama juga dalam rumah tangga gitu ya. Tidak senantiasa suami atau istri menjadi naik posisinya, promosi atau mendapatkan uang yang banyak sekali, baik dari bonus dan lain-lain misalnya, itu tidak selamanya menjadi menguntungkan, bisa juga merugikan. Dengan posisi yang lebih tinggi, maka bisa jadi jebakannya makin banyak, peluang masuk penjaranya lebih banyak. Atau bisa jadi kalau misalnya istri kita itu katakanlah pekerja atau pengusaha mendapatkan promosinya lebih tinggi, mungkin juga ujiannya adalah belum tentu juga bisa lebih rukun gitu. Apalagi kalau laki-laki gitu ya, makin kaya, makin banyak posisi, belum tentu bisa setia. Mungkin dia kayaknya udah posisinya lebih tinggi, dia cari lagi yang lebih tinggi gitu. Kalau dulu nemunya baru di kampungnya, sekarang bisa nemu di ibu kota, bisa nemu artis dan lain-lain gitu. Jadi ujiannya berbeda-beda. Ya, di sanalah saya katakan kadang-kadang ujian kebahagiaan itu lebih berat dibandingkan ujian kesulitan. Kita tidak lulus ujian mungkin jadi menambah semangat dan lain-lain. Tapi kalau kita mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti itu, kadang-kadang kita lupa, tidak meningkatkan kualitas kita. Nah, itu barangkali sangat relevan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita sukai, yang kita cintai itu tidak baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi apa yang kita benci itu justru itu lebih baik bagi kita. Gitu. Kesulitan-kesulitan itu bisa menjadikan kita lebih kuat, lebih tabah, sehingga kita juga lebih kokoh ketika nanti menghadap kesulitan yang lebih berat. Nah, disinilah kita harus selalu melihat dimensi-dimensi cobaan tadi. Nah, dan tentu seberat apapun ujian kita dalam hidup, jangan sampai kita putus harapan, putus asa. Karena itu semua bisa dihandle sebenarnya selama kita punya kebesaran hati, selama kita punya kekuatan mental yang memadai. Nah, jadi dalam menghadapi kehidupan itu, pokoknya kita tidak harus bersedih, berkeluh kesah yang berlebihan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apalagi kalau kita orang-orang yang beriman gitu. Di atas kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan banyak utang, kesulitan-kesulitan apapun, itu sebenarnya ada jalan yang bisa kita lalui. Dan itulah yang akan membuat kita semakin baik, sehingga tidak perlu berputus asa dan tidak perlu bersedih yang berlebihan. Tentu bersedih adalah lumrah, tapi bersedih yang berlebihan adalah suatu yang jelas sangat tidak baik bagi baik secara mental maupun juga nanti secara kinerja selanjutnya. Nah, barangkali itu hal-hal yang bisa
diambil dari pesan-pesan ilahi tentang menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Saya kira kita orang-orang yang beriman, alhamdulillah selalu diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun kita bisa sampaikan keluh kesah, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya bisa mengurangi dan pada akhirnya bisa menemukan solusi. Jadi curhat kita itu akan lebih baik jika kita sampaikan langsung kepada yang memberi ujian, kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada curhat-curhat di wall Facebook, di curhat-curhat di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi kita bagaimana cara curhatnya ya sudah jelas. Jalan tolnya misalnya dengan ketika orang lain semua sedang tidak menggunakan internetnya, tidak sedang menggunakan teleponnya dan lain-lainnya, maka kita menggunakan lain langsung. Bayangkan orang-orang semua pada terlelap tidur, kita bangun, sholat tahajud, kemudian bermunajat, berkeluh kesah, sekaligus juga introspeksi, maka akan meningkatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka dengan kesabaran dan sholat itu bisa menjawab masalah-masalah kita. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan, dan mungkin biar lebih mengena, biar lebih relevan dengan kebutuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka saya akan lebih sediakan waktu untuk tanya jawab. Barangkali itu, mohon maaf bila ada kekurangan, apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru dari kesalahan dan keterbatasan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tatang, materinya tentang ini ya, menghadapi cobaan hidup. Mungkin langsung aja nih, ada yang mau berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan, silakan dari ibu-ibu ada, atau dari bapak-bapak silakan yang mau mengajukan topik. Ada dari bapak-bapak? Ya, Assalamualaikum. Tadi disampaikan mengenai tentang ujian. Kadang kita memang diuji itu dengan sesuatu yang susah gitu ya. Kadang kita juga diuji tentang sesuatu yang menyenangkan. Kadang orang justru lebih banyak gagal ketika diuji di sesuatu yang menyenangkan, tapi sebenarnya ujian yang susah juga susah gitu. Kalau disuruh boleh milih, ujiannya pengen nggak punya duit tapi pengen duit banyak, kok pengen duit banyak aja deh gitu kan. Cuman di sisi lain, terlepas dari ujian itu memang harus kita sadari ada dua kondisi itu. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, ada satu hal yang kayaknya harus selalu dimiliki oleh seorang muslim, yaitu kita harus selalu tetap berbaik sangka terhadap Allah. Kira-kira gimana caranya supaya kita itu tetap punya perasaan gitu. Jadi jangan sampai kita itu terlalu banyak mengeluh diri sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap berbaik sangka dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Langsung dijawab apa yang lain? Langsung dijawab aja dulu ya, biar ingat. Enggak? Ya. Ya, ada buku baru tentang buku psikologi itu tentang pentingnya stres katanya. Ya. Covernya warna biru muda, sangat bagus bukunya, saya lihat dan saya baca pendahuluannya sama penutupnya. Jadi memang dengan stres itu orang bisa meningkatkan kapasitasnya, sehingga orang itu menjadi lebih optimal. Mungkin si A itu bisa menjadi scientist level jurnal Q1 lah gitu. Q2 lah gitu. Karena dengan stres dia tercapai gitu. Tapi kalau dia tidak stres,
tinggal di Indonesia menjadi dosen senior gitu ya, nyuruh-nyuruh aja apa dosen asistennya, kamu buatin, siapin, ya kan? Nanti dia tulis baik di koran maupun di jurnal atas nama dia gitu. Maka sebenarnya bisa mencapai Q2 gitu. Tapi karena seperti itu, dia akhirnya ya tidak bisa apa-apa. Ketika asisten-asistennya itu juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh seniornya itu sebenarnya yang kita lakukan. Nah, semakin level tertinggi, makanya kalau itu semakin sebenarnya harus ada sisi kelebihannya seperti apa. Ya, para profesor-profesor di universitas juga sama, mereka udah memiliki kelemahan untuk sampai penelitian ke lapangan kan. Tapi mereka sudah memiliki kelebihan di atasnya gitu. Sehingga terus bisa saling melengkapi. Nah, ketika itu tidak ada, maka dia akan menjadi parasit. Kenapa itu terjadi tadi? Karena kenapa si stres itu bisa menaikkan? Karena selama orang itu berpikir positif, maka stres tersebut akan dia respon dengan sangat positif. Itu secara psikologis akan berdampak memaksimalkan output dari orang tersebut. Nah, sama kenapa kita selalu harus berbaik sangka kepada Allah? Itulah sikap positif. Kalau kita selalu positif, oh, kenapa saya jadi sekolah ya? Padahal kalau saya tidak sekolah mungkin saya udah jadi apa gitu. Atau kenapa saya misalnya kok sekolahnya di sini gitu. Kalau saya sekolahnya mungkin di Oxford, mungkin bagaimana gitu. Nah, ada pikiran-pikiran seperti itu yang dia lupa. Mungkin dia diterima di universitas sangat baik gitu. Universitas biasa, padahal dia punya kualifikasi sangat baik. Itu akan positif sebenarnya. Kalau kita percaya dengan big quant teori tentang kolam besar gitu. Ada orang-orang itu yang kalau sederhana, kalau menengah gitu. Kalau kapasitas kita menengah, bukan jenius banget gitu ya. Sebenarnya mending di tengah, mending di yang kolam mending di kolam yang belum terlalu berat. Apalagi masih di usia masih muda. Karena apa? Karena kalau kita langsung yang berat itu habis kita. Ada teman saya itu ya sangat luar biasa, tapi dia langsung masuk ke yang terlalu berat, sehingga dia kompetitif sekali dan belum siap, akhirnya jatuh. Tapi tidak sedikit orang yang ketika dia itu masuk, sebenarnya kapasitas dia itu di atas itu sedikit gitu. Misalnya si A kapasitasnya itu sebenarnya bisa diterima di universitas lebih tinggi gitu rankingnya kata-kata. Tapi dia milih yang menengahnya. Nah, ternyata di menengah ini dia jadi lebih bagus. Karena apa? Karena dia jadi optimis. Rasanya saya bisa kok gitu. Dengan merasa bisa menyelesaikan itu terus optimis, dia akan luar biasa. Makanya nggak tahu kalau di tanah air ya, kalau di Eropa tidak sedikit orang lulusan universitas yang rankingnya 100, dia bisa mengajar di universitas ranking 2, ranking 1. Karena apa? Karena dia melakukan proses-proses yang bagus. Dia percaya diri, dia akhirnya kerja keras, dia publikasi, akhirnya memimpin jurnal yang sangat baik. Lalu dia dilihat, oh ini sangat penting orang direkrut sama universitas yang lebih bagus. Sama juga dalam pekerjaan. Jika kita positif terus, ketika mendapat pekerjaan, kok kenapa tugas itu ke saya terus gitu? Kenapa tidak ke yang lain? Ini kalau kita jadi pegawai baru gitu ya. Kadang-kadang kalau kita jadi pegawai baru, pekerjaan susah itu kita akan semua. Jadi kalau di kantor itu misalnya ada eselonisasi, surat diterima oleh eselon 1 dilanjutkan ke eselon 2 gitu kan. Dari yang 2 itu tolong dikerjakan gitu kan. Dari yang 2 itu tolong ditindaklanjuti. Ujung-ujungnya ke yang paling bawah kan. Nah, si yang paling bawah ini karena dilatih, dia lebih siap gitu. Sehingga akhirnya si yang atas itu justru tergantung ke yang bawah ini. Gitu. Dalam proses nanti yang lebih kompetitif, seperti sekarang misalnya ada kompetisi siapapun boleh asal kompeten, maka yang atas-atas itu langsung tumbang, dia naik. Gitu. Ya. Jadi tidak sedikit di kantor-kantor pemerintah saja yang katanya kurang kompetitif. Sekarang banyak anak-anak muda yang memimpin karena yang tuanya udah lemah gitu. Sedangkan kepemimpinan saat ini membutuhkan kerja dan kerja kata-kata, maka membutuhkan siapa yang bisa menunjukkan kinerjanya. Ya.
Jadi itu yang saya katakan, ketika kita berbaik sangka baik kepada Allah maupun kepada manusia, maka kita akan terus berusaha untuk lebih baik. Kita tidak curiga bahwa wah di pekerjaan banyak ini ngerjain saya nih gitu. Tidak, itu juga melatih kita gitu. Bayangkan kalau misalnya kita hanya tugas A, kemudian kita juga harus mengumpulkan hal yang paling malas misalnya di kantor adalah mengumpulkan, menyimpan dan mengentry data. Kita entry satu-satu sampai. Tapi jangan kira ketika kita itu katakanlah 7 tahun melakukan itu, orang lain nggak punya, kita punya, gitu. Kita kumpulkan data dari survei ini seperti ini, dari survei ini seperti ini, dari survei ini seperti ini, di-link-kan. Maka kita punya data yang lengkap, maka orang akan sangat membutuhkan. Sehingga kita menjadi orang yang paling dibutuhkan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berprasangka buruk, waduh ini kok kayaknya ngerjain nih, saya nggak kerjain. Mungkin banyak orang juga tidak akan memakainya. Gitu. Jadi orang itu terlihat luar biasa ketika dia bisa menunjukkan kinerjanya. Saya percaya bahwa sebenarnya di Indonesia sangat banyak orang-orang seperti Pak Habibie. Tapi pertama, karena dia tidak ada yang memfasilitasi. Yang kedua, tidak ada yang promosi. Sehingga dia tenggelam. Sekitar tahun 2010, saya punya penelitian tentang bagaimana mengembangkan Iftek, gitu ya. Kebetulan waktu itu saya kerja di direktorat yang menangani Iftek. Kemudian saya rekrutmen untuk tim. Gitu. Di rekrutmen tersebut rata-rata S2 yang pelamar, karena memang standarnya cocok untuk S2. Tapi ada pelamar satu S3 dan dia sudah punya paten yang banyak dari BMW. Dia pulang dari Jerman, jadi dia yang generasi dikirim oleh Pak Habibie, generasi awal. Dia dari Jerman itu setelah punya dia punya patennya itu di bidang di BMW itu ada, di mobil itu kan ada semacam fair ya, fashion bagaimana agar tidak terasa gitu. Dia risetnya bilang itu. Nah karena dia ya cinta tanah air juga, usia 40 tahun dia pulang ke Indonesia. Dia langsung kerja di Dirgantara, di PT DI. Tapi ya namanya di Indonesia waktu itu PT DI kolab, bangkrut lah karena Pak Habibie juga sudah ya istilahnya Habibienomics kalah dengan ekonomi standar. Nah ketika kalah seperti itu maka banyak layout, dia termasuk yang diberhentikan gitu. Nah sayangnya ketika dia mau mendaftarkan paten-paten tersebut di Indonesia, waduh susahnya diminta ampun. Karena apa? Kita harus punya lembaga. Jadi paten di Indonesia tidak bisa sendirian kata dia, tapi harus lewat lembaga. Nah dia sendiri tidak punya lembaga. Nah lembaganya di sekolah swasta waktu itu di Universitas Gunadarma. Nah itu ternyata butuh biaya dan lain-lain. Nah poinnya ada bahwa dia itu luar biasa, tapi tidak ada yang memfasilitasi, maka keluar biasaannya itu tidak tersalurkan. Nah cuma sayangnya juga tidak berjodoh dengan saya. Saya bukan tidak berjodoh dengan kegiatan kami, tapi dia sendiri merasa ini bukan bidang saya. Memang ciri ilmuwan betul-betul ilmuwan gitu, kalau dia beda bukan di bidangnya, dia selalu tidaklah. Padahal saya membayangkan kalau dia terima dulu, yang penting nanti connect agar terkonek dengan institusi ristek sehingga nanti paten-patennya bisa dipatenkan. Nah inilah yang saya katakan, selalu ada idol, ada orang yang luar biasa tapi tidak maksimal. Dan itu banyak. Ya saya kira di luar negeri juga orang-orang Indonesia banyak yang seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi tadi? Karena tidak ada yang memfasilitasi, tapi juga mungkin kedua pihak. Jadi nilai positif dari yang lain dan nilai positif dari dirinya sendiri. Saya kira itu hal penting kenapa dalam ajaran Islam kita selalu perlu berbaik sangka. Baik berbaik sangka kepada diri sendiri, berbaik sangka pada orang lain, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbaik sangka pada diri sendiri? Jangan sebenarnya, waduh, saya nggak bisa nih. Jangan-jangan saya ini memang bego gitu. Itu udah salah itu. Itu salah banget. Kalau kita lihat studi tentang sekolah,
tentang self esteem, orang-orang yang berhasil itu yang self esteemnya tinggi. Gitu. Mungkin agak mirip-mirip apa ya? Pandangan terhadap diri sendiri itu kayak doa gitu. Kalau kita menganggap diri sendiri itu unqualified, maka ya itu doanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang berlebihan. Nah itu juga. Nah itu over self esteem. Jadi saya melihat maka kita juga harus selalu berpikiran positif. Kalau toh kita gagal, oh mungkin ini kita belum maksimal. Kita belum. Jadi bukan karena tanda kutip karena pemberian darinya. Gitu. Ya. Dengan seperti itu saya yakin kita akan berusaha lebih keras. Barangkali itu Mas Budi. Jadi intinya berbaik sangka itu krusial, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang lain juga sama. Kalau kita tidak percaya pada orang lain, ya susah kita menjaring network. Bahwa banyak orang yang nipu, banyak, tapi kita harus tetap invest jejaring gitu. Bagaimana kita bisa dipromosikan kalau kita tidak punya banyak teman, tidak punya banyak relasi dan lain-lain? Karena kita tidak mungkin, saya ahli loh, nggak bisa kan? Orang lain yang akan menilai. Nah itulah barangkali yang saya katakan positif terhadap diri sendiri, positif pada orang lain, dan yang paling penting positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain tentang topik terkait atau topik di luar ini juga silahkan mungkin ya. Dari ibu-ibu ada nih ibu-ibu yang mau nanya. Bapak-bapak ada lagi bapak-bapak? Ada lagi? Oh bukan ya? Udah? Bilang fokus di antara makan. Lagi fokus dengan makanan. Ya silakan dibagi-bagi makanannya gitu. Sambil dimakan aja nggak apa-apa. Sebenarnya dalam filsafat manusia juga ada yang melihat manusia itu pada dasarnya adalah jelek, jahat. Ada yang melihat manusia itu pada dasarnya baik. Tapi kalau Al-Quran melihatnya manusia itu sebenarnya netral saja. Nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana pembiasaan dan yang paling penting lingkungannya. Nah, berbeda antara berbaik sangka dengan tidak waspada, dengan kepolosan. Berbaik sangka dalam arti adalah bagaimana kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak harus membuat masalah buat kita. Ya. Tapi tetap selalu waspada, hati-hati dan lain-lain. Dalam bahasa sederhana lah, berbaik sangka pada orang lain itu tidak berarti setiap ada orang datang minjem uang kita kasih gitu. Sekalipun teman gitu kan. Ya karena kan kadang-kadang hal-hal yang sederhana seperti itu masalahnya adalah bukan hanya dari meminjam uang itu, bukan hanya uang kita yang hilang gitu, tapi teman juga jadi hilang, ya. Karena memang manusia itu kadang-kadang, makanya kalau hal-hal yang seperti itu dalam Al-Quran sampai ada ayat paling panjang yang terkait bahwa apapun yang kita lakukan dengan orang lain harus tertulis. Harus tertulis. Jangan sampai karena kita saking percayanya kita udahlah nanti atur gitu. Nah, kenapa begitu? Karena tadi agar tidak terjadi dispute yang asalnya bukan hanya hilang, uangnya tidak kembali, juga pertemanannya juga hilang. Karena sudah tidak percaya. Yang tidak percaya juga pasti sudah tidak berteman lagi dengan kepada yang tidak percaya, kan seperti itu. Inilah yang saya katakan ada perbedaan berbaik sangka dengan tidak waspada dan polos. Nah, sama juga kepada anak-anak, berbaik sangka itu tidak berarti membiarkan saja begitu saja. Setelah kita proses pendidikan, pembiasaan, kita yakin secara bertahap level-level tertentu dilepas gitu.
Misalnya kalau kita punya anak, ketika anak itu sudah berusia remaja, level mana yang boleh dilepas gitu. Oh, saya percayalah kamu akan melaksanakan, kamu punya tanggung jawab. Tapi tentu usia 13, usia 12 berbeda. Kita kasih tanggung jawabnya dengan usia 17. Berbeda juga dengan usia 20 tahun. Berbeda juga ketika anak kita sudah menikah. Nah, inilah yang disebut bagaimana kita mengukur, kita berbaik sangka itu dengan ukuran-ukuran yang tentu sangat rasional. Kenapa kita berbaik sangka pada anak untuk katakanlah gak apa-apa nak, kamu pulang lebih ini karena kamu ada PR gini, kita percaya. Meskipun kan kita juga ya meskipun nanti belum tentu juga sepenuhnya seperti itu gitu ya. Sama lah ibu, bapak gitu. Sama punya suami gitu, kok rajin banget Sabtu Minggu ngantor gitu, wah percayalah. Nah, kadang-kadang ternyata Sabtu Minggu itu bukan ngantor di tempat lain gitu, buka cabang lah apa gitu seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan kepercayaan dengan kecurigaan, gitu ya. Tapi jangan juga terlalu curiga gitu. Jadi itulah yang saya katakan berbaik sangka dengan tetap waspada. Karena ya samalah. Makanya kalau saya ditanya oleh orang tua di Indonesia tentang kuliah di luar negeri, saya bilang kalau untuk S1 masih lebih baik di dalam negeri. Asal universitasnya yang bagus gitu. Ya universitas yang bagus ya, universitas negeri lah lumayan bagus, atau universitas swasta yang akreditasinya A lah. Kenapa? Karena kalau di luar negeri belum tentu juga sudah siap gitu, secara mental. Saya sangat merasakan lah seperti itu ya. Ya banyaklah kalau misalnya kita aktif di kegiatan-kegiatan dan lain-lain gitu. Ya yang masih S1 itu mungkin masih labil lah gitu ya. Kalau tinggal di rumah orang seenaknya gitu. Kontrak mungkin dia ingin hari ini kontrak, besok minggu depan mau keluar tinggalin. Atau ketika dia misalnya beli sesuatu, dia beli apa saja. Juga dalam konteks hubungan laki-laki perempuan. Nah, ketika kontrol sosial kurang, maka kita juga mungkin anak kita bisa dipercaya. Tapi dia berteman mungkin dengan yang tidak dipercaya. Nah, disinilah levelnya berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengukur, dan saya yakin ibu bapak secara intuitively sudah pada tahu bagaimana kita percaya kepada anak-anak, bagaimana kita percaya pada teman, bagaimana kita percaya kepada suami istri, itu pada level-levelnya sudah tahu. Yang paling tahu anak adalah orang tuanya, yang paling tahu suami ya istrinya, yang paling tahu istri ya suaminya. Kalau misalnya yang tahu istri itu orang lain, karena kebanyakan curhatnya ke orang lain, itu sudah keliru juga gitu. Nah sama tapi kalau kita tadi terlalu curiga kepada anak kita juga menjadi tertutup kepada kita, sehingga informasi kita tidak bisa mengukur kedekatan kita dengan anak kita. Kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita juga tidak bisa mengendalikan gitu. Nah barangkali ini yang saya kira ukurannya adalah dalam Islam itu selalu kita harus nantiasa tawasud. Tawasud itu dalam bahasa Sunda itu sineger tengah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sedang-sedang saja. Kayak lagu dangdut ya. Ada ya, jadi sedang-sedang saja. Jadi kita percaya. Tapi kepercayaan itu bukan tanpa reserve. Ada batasnya. Nah, jadi kita juga berbaik sangka, tapi berbaik sangka itu ada reserve-nya. Ada hal-hal personal, ada hal-hal yang memang itu hal-hal yang bisa non-personal. Saking berbaik sangka kita kasih ATM kita kepada teman gitu. Akhirnya ya bukan sekedar ATM dan isinya yang hilang, temennya juga hilang. Ya. Jadi hal-hal seperti itulah barangkali ukurannya. Sama juga kepada anak-anak. Ya, kita percaya kepada anak ya, belum 17 tahun udah dikasih motor di tanah air, ya itu sama saja dengan percaya kepada, ya sama dengan tidak percaya kepada kodok-kodar menurut saya.
yang namanya mati, yang namanya ini kan urusan takdir gitu ya. Tidak, sebenarnya apa yang dimaksud takdir juga harus dipahami dengan betul. Makanya ada aturan-aturan. Ya, jadi kalau jangan juga mudah sebentar-bentar, oh itu sudah takdir, tidak. Ya. Karena apa? Karena dari Al-Quran juga sudah dijelaskan sebelum kamu lahir sebenarnya kamu sudah sudah ditentukan nasibnya. ya, Nah itu gimana lagi? ya, Karena kan tadi bilang juga bahwa rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Dan apapun yang akan terjadi sudah kehendak Allah. Kan gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, wah ini sudah kehendak Allah. Si beliau cerai atau bukan dan takdirnya sudah kehendak Allah. Jadi kan itu juga itu merealisasikan ke pikiran yang gimana gitu sehari-hari yang kita lakukan gitu. ya. Tadi mungkin saya kurang lengkap ya menyampaikan. Jadi kalau kita melihat ilmu pengetahuan, ada yang langsung dari Allah lewat Al-Quran, ya. Ada yang lewat kreasi alam semesta. Jadi bukunya, kalau Al-Quran kan bisa dibukukan, tidak terlalu besar. Ada yang lebih besar, yaitu alam semesta. Di balik alam semesta ada hukum alam atau sunnatullah. Nah ini manusia, orang harus paham ketiga itu secara proporsional sehingga tidak disalahpahami. Bahwa ada ayat-ayat yang seperti misalnya wama romaita id romaita walakinnallaha roma, gitu. Bahwa apa yang dilempar dan yang melempar itu tidak ada yang melempar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada ayat itu, tapi banyak juga ayat yang tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebenarnya ayat-ayat tersebut tidak bertentangan, tapi Allah memberikan semuanya tidak seperti manual manual operasional software gitu ya. Bagaimana menggunakan stata, menggunakan apa yang itu ya begitu gitu. Nah, karena apa? Karena Allah tidak hanya memberikan ajaran Islam, tidak hanya mengutus nabi, tapi juga memberi manusia itu akal, gitu. Akal pikiran, ya. Nah, dengan akal tersebutlah bagaimana hal-hal yang nampaknya kontradiktif itu sejatinya adalah fazl, adalah rahasia ilahi yang harus kita terus dalami sejauh mana titik yang paling tepat. Dalam bahasa yang lebih sulit itu dalam ajaran Islam itu dikenal dengan ilmu kalam. Sehingga sampai sekarang itu ya memang ada banyak pandangan gitu. Ada yang disebut dengan Jabariyah, orang yang sangat percaya bahwa segalanya adalah sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang sangat Qadariyah Mu'tazilah, yang bahwa manusia itu free will, diberikan kebebasan sepenuhnya. Karena saya juga pernah mendengar Nah, dari ini pengajian yang dari Malaysia itu untuk kenal Asy'ari. Dia juga ini kan saya lihat di YouTube. Nah, itu kita mendengarnya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat yang berbeda-beda itu, sejatinya agar kita terus berpikir, agar orang Islam itu terus dinamis, gitu. Bahwa manusia itu terbatas, iya terbatas, tapi kita tidak tahu batasnya di mana, gitu. Kan akal itu terbatas, iya akal terbatas, tapi kita tidak tahu atas batasnya itu seperti apa, ya kan? Nah, kalau misalnya yang pandangannya tadi terlalu Jabariyah sampai pada akhirnya ya fatalistik gitu. Nah, barangkali inilah, dan itu memang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh pendidikannya.
kalau kita lihat mungkin orang Indonesia, orang Malaysia, Asia Tenggara pada umumnya itu memang sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Jabariyah. Pikiran-pikiran yang segalanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang dari Turki, Asia Tengah itu lebih banyak dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan sejarah Islam itu sangat berkembang di era kebebasan berpikir, sehingga melahirkan Ibnu Rusdi, sehingga melahirkan ahli Khawarizmi dan lain-lain, karena dia diberi kebebasan untuk berpikir. Nah, dari konteks itu maka kita pun akan melihat gitu, bagaimana umat Islam ternyata di Barat bisa menemukan capaian-capaian yang sangat bagus, bandingkan misalnya dengan umat Islam yang tidak diberi kebebasan berpikir. Dan sama orang-orang bahkan di Barat sekalipun, misalnya kenapa misalnya di Eropa sekarang jarang sekali yang menerima hadiah Nobel dibandingkan dengan Amerika, karena environment lingkungan yang dibuatnya berbeda gitu. Yang satu diberi kebebasan, yang satu artinya kebebasan dalam arti ketika misalnya peneliti itu mendapatkan sesuatu, dia bisa menjalankan haknya segala macamnya, dia bisa betul luar biasa, jadi orang kaya, jadi seperti Bill Gates, jadi seperti yang punya Facebook dan lain-lain. Karena apa? Karena itu diatur sedemikian rupa kebebasan. Berbeda misalnya dengan di Eropa yang cenderung mungkin lebih sosialis, ya. Misalnya kalau kita lihat produknya AR, misalnya dia didistribusikan gratis aja lah, gitu ya. Mereka lebih melihatnya seperti itu. Kelemahannya dia juga karena tadi sistem pajaknya yang tidak memungkinkan orang kaya sekali kecuali dia simpan uangnya jauh, gitu. Nah, itu membuat orang kurang termotivasi. Nah, dua-duanya punya plus dan minus. Nah, sama pandangan bahwa segala sesuatu dari Allah dan segala sesuatu ditentukan oleh manusia juga punya plus dan minusnya. Kalau terlalu predeterministik, menganggap bahwa semuanya dari Allah, maka akan terjadi fatalistik. Kita akan nerima apa adanya, nerimo. Dalam bahasa Jawa itu kan orang cenderung nerimo, tidak terlalu banyak tekad keras. Tapi juga kalau terlalu menganggap bahwa free will itu juga sisi tidak baiknya adalah stresnya berlebihan sehingga bunuh diri, ya. Nah, barangkali bagaimana mencari titik temu itu. Kalau misalnya dalam bahasa sederhana saya contohkan, kalau misalnya yang dimaksud jodoh umur dan celaka atau tidak itu udah ditentukan sebelumnya, kenapa setiap negara sekarang selalu berjanji untuk meningkatkan angka harapan hidup, ya? Artinya kan kalau misalnya Indonesia sekarang baru 72 tahun angka harapan hidupnya, inginnya ya naiklah jadi 75. Kalau di Belanda mungkin angka harapan hidupnya sekarang udah 80 atau 85. Kenapa mereka bisa panjang gitu? Nah, karena kesehatannya yang baik, pendidikannya yang baik, orang bisa lebih panjang. Dalam apa yang saya sampaikan sebelumnya kan saya sebutkan kalau kurva di Jerman, di Inggris sama di Belanda itu kurva penduduknya itu kurvanya U. Jadi ketika lahir anak itu semuanya bahagia. Anak kecil itu sampai usia 7 tahun itu pada prinsipnya ceria gitu. Mereka kalau bertengkar gampang lah selesai ya, tertawa gitu. Nah, nanti kalau di Eropa, di negara maju umumnya sampai usia itu menurun kebahagiaan itu karena masuk sekolah mulai dibatasi gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu, terus nanti makin nurun sekali ketika dia udah bekerja, kemudian di usia sampai 40 tahun 45 karena ini tuntutan kerja keras kan. Tapi nanti misalnya naik ketika mau pensiun naik makin bahagia karena dia kan udah nyimpen uangnya gitu kan. Nanti kalau pensiun tinggal kalau summer gini ya nyewa karavan jalan kemana-mana gitu ya. Jadi dia juga tidak mikir anaknya mau jadi apa atau udah ada yang ngurus negara. Nah, itu di negara 3, Jerman, Belanda, sama Inggris. Itu dilakukan longitudinal. Saya lihat itu kalau nggak salah 8 web ya.
Nah, sedangkan Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey yang dari Rand Corporation Amerika, tapi dikerjakan oleh orang Indonesia, itu kurvanya begini, gitu. Jadi tidak ada naiknya. Gitu. Malah ketika usia mau pensiun itu makin cepat itu turunnya. Ya kan? Ya, saya percaya dengan data, sekalipun data tersebut mungkin variasinya beragam, tapi data agregatnya seperti itu. Jadi makin dari usia 0 sampai 6 tahun dia bahagia gitulah. Belum masuk TK, udah masuk TK disuruh kamu harus begitu, harus begini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nah, masuk lagi SD, waduh PR-nya begini nih. Nah, nanti bawa di sini gitu kan, ikut les malamnya, ikut kursus ini biar pinter. Nah, makin SMP, kamu harus sungguh-sungguh biar masuk SMA-nya bagus. Kalau nggak bagus SMA-nya, nanti SMA abal-abal, nanti nggak perguruan tinggi juga ke bala-bala gitu kan. Nah, jadi terus stres kan gitu. Udah lulus aja dari universitas bagus, masih stres juga, belum tentu lulus dari katakanlah jurusan paling bagus itu. Saya lihat trennya yang paling konsisten itu antara elektro sama kedokteran. Ya, dari elektro kedokteran juga tidak semuanya mulus-mulus gitu. Ada masa setelah lulus tuh nunggu, nggak besoknya langsung diterima kerja gitu ya. Jadi dokter juga tidak ujung-ujung ya mau kerja, dia bisa kerja langsung, tapi ya ke ujung gunung sana dibayarnya bukan sama uang, tapi sama pisang gitu. Nah, jadi seperti itu, beda-beda gitu. Nah, nanti baru, nah semakin habis itu udah selesai masalah dengan pekerjaan, dapat kerja, menikah, nambah stres lagi di nikah kan gitu. Nah, habis menikah ada lagi punya anaknya banyak lagi kan, karena kan kalau anaknya sedikit diomongin, kamu kok anaknya segitu gitu, dikira kurang, kalau laki-lakinya dikira kurang maco gitu, kalau perempuannya dikira, nah itu banyak kan gitu, makin beban berat gitu ya. Nah, akhirnya udah kejar-kejaran dengan karir gitu. Nah, dapat uang banyak, makin banyak undangan, tapi makin jauh juga ketemu sama keluarga. Saya dulu di Jakarta itu jarang ketemu hari biasa dengan anak-anak, karena saya berangkat sebelum anak bangun, pulang sudah anak tidur gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi sampai nanti, apalagi kalau udah pensiun gitu. Nah, udah pensiun itu, waduh ini pensiun cukup nggak gitu ya. Nah, jadi itulah yang jadi beban. Dan setelah pensiun juga dia masih mikir, nih saya mau pensiun, anak-anak sih udah selesai kuliahnya tapi belum dapat kerjaan nih. Dia mikirin juga anaknya. Udah dapat kerjaan, anak saya, iya anak-anak udah pada dapat kerjaan nih, tapi belum pada kawin nih, gitu kan. Jangan-jangan dia tidak mau nikah gitu. Udah kawin, masih pikir juga, kok dia belum punya anak gitu. Apa yang masalahnya yang mana nih gitu. Nah, jadi terus menurun kebahagiaannya ya. Ya mudah-mudahan kalau kita semakin paham dengan itu, kita mulai kelola agar itu bisa naik lagi gitu ya. Sehingga kalau dalam bahasa agama gitu ya, kalau ini kan dari IT ya, belajar agama banyak. Itu belajar agama orang Islam itu bagusnya kan husnul khotimah. Tapi kalau lihat fakta tadi data statistik itu, dia malah tidak husnul khotimah. Yang husnul khotimah tuh orang Inggris, orang Belanda, sama orang Jerman. Makin kesini tersenyum sambil meninggal tuh, aduh saya puas meninggal tuh, udah mengerjakan semua, anak-anak udah aman semua gitu. Sedangkan yang tidak husnul khotimah mau meninggal tuh, aduh gimana nih, belum anak ini, belum anak. Jadi itulah yang saya katakan, harus diperbaiki pola pikirnya ya, harus diperbaiki pola pikirnya. Karena memang sekarang banyak ajaran juga terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri gitu. Yang terlalu ke kanan terlalu bebas, yang terlalu ke kiri terlalu liberal, yang terlalu ke kanan terlalu keras, yang terlalu ke kiri terlalu permisif gitu. Misalnya seperti itu. Dalam ilmu pengetahuan juga sama. Semakin seni orang Islam makin banyak yang studi S2, S3, belajar sains macam-macam. Tapi semakin seni juga makin tidak percaya pada ilmu pengetahuan gitu ya. Ada buku di Indonesia yang mendadak laku bahwa dunia itu tidak bulat tapi datar. Itu paling laku sekarang di Indonesia di pengajian-pengajian. Kemudian saya tanya di lapangan, itu imunisasi itu pekerjaan, wah pokoknya jelek lah, tidak ada manfaatnya segala macam. Waduh, saya bilang ini kok harus dikasih ilmu pengetahuan lagi. Ada yang sudah seperti itu, tapi ada juga yang sudah maju. Jadi ini dilema yang luar biasa. Dan itu bukan sekedar terjadi di Indonesia.
yang ekonominya masih agak susah. Di Singapura yang sudah bagus gitu, orang Melayunya masih berpikir seperti itu. Berpikirnya itu masih, Pak, betul nggak? Saya nggak percaya tuh bahwa dulu pernah ada orang yang ke bulan gitu ya. Itu cerita-cerita bohongan kok. Nah, jadi hal-hal seperti itu berkembang. Ya, sehingga kalau kita lihat misalnya yang sama-sama sumbernya saja, katakanlah sumbernya sama yang sangat dipengaruhi oleh Saudi Arabia misalnya. Yang satu Al-Bajj yang ngasih fatwa, yang ya pokoknya dia muftinya mufti gitu. Jadi kalau dia udah ngomong tuh selesai di kaum salafi lah. Kalau di kita kenanya salafi ya. Tapi ada lagi yang satu sebenarnya masih juga salafi, namanya yang terkenal sekarang suka debat-debat itu apa? Yang dari India? Zakir Naik. Ya, itu coba lihat. Satu baca yang dari Al-Bajj tentang bumi, nerjemahin Al-Quran sama itu. Satu lagi ceramahnya Zakir Naik, bahasa Inggris, ada terjemahnya kalau nggak salah di itu terjemahnya jauh banget. Yang Al-Bajj mengatakan bahwa bumi itu datar, kalau nggak datar gini gitu yang jelasin. Ayatnya jelas sama, gitu. Kasih Zakir Naik dia terjemahin, enggak gitu. Ayatnya sama juga, terjemahnya beda gitu. Saya bilang, jangankan mikirin yang rumit, mikirin bumi yang kelihatan bisa dipoto, tanya aja orang ITC di sini kan. Pekerjaannya kan moto-moto pencitraan ya. Itu selesai. Itu belum selesai nerjemahin bahasa Arabnya, apalagi yang rumit-rumit. Gitu. Ya kan? Bisa dibayangkan yang sederhana masih belum selesai, apalagi yang rumit-rumit. Dari ulama yang sama, maksudnya dari stream yang sama. Apalagi nanti tadi streamnya yang satu dari stream Iran, yang satu stream Turki, yang satu itu akan makin pusing. Nah, kenapa begitu ya? Tadi karena kita butuh pendidikan yang lebih baik ya, butuh pendidikan yang lebih baik. Bayangkan di Indonesia kita bersyukur, sekalipun mungkin angka pendidikannya itu rata-rata kalau saya olah datanya yang terakhir itu sekitar 8,3 tahun, 8,5 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia itu setidaknya SMP kelas 2. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah master, sudah sarjana atau selesai SMA, itu sudah luar biasa di atas rata-rata. Kalau teman-teman yang perginya nanti daerah Bangkalan, Madura segala macam, itu kelas 3 SD udah out. Ya. Ya kalau yang dari Manado, dari Sumatera Utara itu mendekati SMA lebih baik. Kalau dari Maluku juga SMA rata-rata. Karena cara melihat menilai pendidikan berbeda. Yang dari Jawa Barat itu sekalipun Jawa Barat dekat Jakarta sama Banten itu juga sama. Itu masih sekitar 8 sampai 9. Jadi masih banyak yang belum sampai lulus SMP. Jadi bisa dibayangkan sebagian orang Indonesia masih belum lulus SMP. Ya mikirnya masih seperti itu. Mikirnya lihat berita di-share tanpa dibaca. Gitu. Ya. Mikirnya apa yang baru tidak dianalisis, langsung ingin disampaikan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka usaha bagaimana pendidikan lebih baik dan lebih baik. Ya harapannya kalau menurut saya ke depan tahun 2020 setidaknya orang-orang Indonesia itu minimal sampai SMA lah. Gitu. Nggak perlu perguruan tinggi, sampai SMA. Tapi ini patut disyukuri karena 8 tahun sekolah itu masih lebih bagus. Kalau kita lihat Saudi Arabia itu masih 6,5 tahun. Jadi kalau perempuan di sini ya pokoknya yang paling top lah. Di Saudi ya banyak nggak bisa sekolah. Karena ketika anak-anak itu tidak mampu, tidak punya supir, dia tidak bisa sekolah, nggak bisa keluar sendirian keluyuran, ya kan? Dan itu tentu bukan di Saudi aja, di negara-negara Middle East. Nah, jadi ada perkembangan seperti itu. Jadi kita harus ada yang patut disyukuri, ada yang harus kita upayakan lebih baik. Barangkali itu yang harus kita lihat. Jadi kita harus memahami secara komprehensif bahwa ada batas manusia, tapi batasnya tidak tahu bahwa sebatas apa. Sehingga insya Allah kalau selama kita yakin bahwa ini bisa diperbaiki dan lebih baik, jalankan saja.
Ketika kita yakin bahwa dengan pendidikan yang baik, dengan kesehatan yang baik, maka umurnya akan lebih panjang, ya usahakan saja. Dengan silaturahmi memperpanjang umur, ya usahakan aja. Dan itu semuanya betul gitu. Kalau misalnya kita semakin tua, banyak bersilaturahmi, maka kita akan semakin sehat. Karena semakin sehat, harapan hidupnya lebih tinggi. Masih banyak teman, masih bisa ngumpul-ngumpul segala macam. Nah, harapan hidup inilah yang nanti akan meningkatkan dia daya tahan kesehatan, dan meningkatkan juga usia harapan hidup. Barangkali itu yang harus ditekankan, kita lihatnya secara lebih komprehensif, jangan sampai kita terjebak pada pemahaman-pemahaman yang terlalu ekstrim ke kanan dan terlalu ekstrim. Saya kira para ulama-ulama terdahulu sudah menemukan jalan tengahnya, ini yang paling. Tapi jalan tengah ini harus terus diperbaiki dan diperbaiki agar umat Islam lebih maju. Saya kira itu mudah-mudahan sedikit saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Tatang. Mungkin karena waktu yang terbatas juga pertanyaannya dibatasi ya.